pagi, puji Tuhan, kita boleh membuka pagi ini dengan renungan harian edisi khusus 20 tahun PDPKK Immanuel Surabaya. Sebelumnya kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, untuk kasih setiamu, penyertaanmu, untuk pelindunganmu dalam hidup kami. Pagi ini kau bangunkan kami ya Bapa di hari yang baru. Berilah kami semangat yang baru, hati yang baru. Curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami lebih tahu apa yang kau kehendaki dalam hidup kami. Curahkanlah rahmat-Mu ya Bapa, sehingga firman yang kau sampaikan melalui hamba-Mu ini benar-benar boleh kami resapi, boleh kami maknai, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu, mulai peraturan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita hari ini, pelayanan yang mengubahkan. Jadi saya akan cerita sedikit kisah perjalanan saya. Saya ada seorang pembisnis. Kemudian kehidupan kami berdua bersama istri, kadang-kadang kami telah berpindah-pindah di beberapa kota di Indonesia. Dan setiap di kota yang kami tinggali, kami berusaha mencari komunitas PD di daerah tersebut. Karena kami berpikir ada di beberapa kota kita tidak memiliki teman atau saudara, tapi Tuhan juga boleh memberikan saudara rohani dalam kehidupan kami berdua, sehingga kami boleh bertumbuh dan berkembang. Dalam relasi bisnis dengan rekan-rekan bisnis saya sering kali mendapat tawaran dari mereka, tidak semuanya, untuk mendapat hiburan yang tidak sehat. Kalau saya menolak mereka, mereka akan jengkel dan kecewa, dan mereka akan memberikan suatu statement yang begini, biasa yang sering terjadi. Loh Pak, hidup ini cuma sekali loh Pak, nikmati aja Pak. Bahkan kadang-kadang kalau mereka sudah bosan mendapat jawaban penolakan saya, mereka akan tambah-tambah dengan embel-embel, Pak, hidup jangan terlalu fanatik Pak. Mari kita telaah lagi. Betul tidak bahwa hidup cuma sekali? Kita coba kita buka dari kitab suci dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Dilanjutkan lagi di ayat 22. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi jelas, Alkitab mengatakan mati cuma sekali, tetapi hidup selamanya. Paman saya yang di Kalimantan, orang Berau, dalam perjalanannya sering menggunakan pesawat baling-baling. Dia bercerita kepada saya, kadang-kadang dalam pesawat baling-baling yang kecil itu kadang-kadang ada jenazah yang harus diterbangkan dari Berau ke Samarinda. Paman saya bilang banyak penumpang yang menolak untuk terbang bersama jenazah. Paman saya berkata bahwa terbang bersama jenazah itu penerbangan yang paling aman di dunia. Karena dia bilang, keyakinan dia, orang mati tidak mati dua kali. Jadi kalau sudah mati, tidak mungkin pesawat itu jatuh lagi untuk mati yang kedua kali untuk jenazah itu. Memang itu keyakinan dia, tapi Alkitab juga mau mengatakan bahwa konsep berpikir kita harus betul dulu, bahwa kita ini akan hidup selamanya. Analoginya seperti ini. Ketika saya pernah ke suatu tempat, ketika saya membeli tiket terusan, kadang bisa 1 hari atau 2 hari. Tempat itu adalah suatu wahana permainan. Ketika kita membeli tiket terusan, motivasi kita jelas. Kita mempergunakan kesempatan yang terbatas ini untuk bisa menikmati semua wahana di dalam taman bermain itu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita datang pagi-pagi sekali, pulang kalau bisa yang paling terakhir. Kita berebutan untuk antri di setiap wahana. Kita pergunakan waktu ini karena kita yakin waktu ini terbatas. Tetapi lain ceritanya jika kita ditawari bahwa kita suatu saat setelah wahana ini ada lagi wahana yang lebih bagus. Dan tidak ada periode waktunya, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa yang kita lakukan?
kita akan menikmati wahana itu ya sekedarnya, karena kita tahu akan ada yang lebih bagus, dan kita berusaha mempersiapkan diri agar kita layak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi jelas, kita hidup selamanya, kita berusaha mengikuti Kristus, apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kita. Dalam Yohanes 21 ayat 15-17, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Simon Petrus, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Jawab Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ini diulang oleh Yesus sebanyak 3 kali kepada Simon Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku jika kita ingin mengikuti Kristus atau itu kita mengasihi Kristus. Menjadi gembala tidak usah kita terlalu rumit. Kita dalam skup kita yang paling kecil yaitu keluarga. Kita bisa jadi gembala buat istri kita bisa menjadi gembala buat anak-anak kita bisa juga menjadi gembala di wilayah lingkungan kita, di paroki kita, di komunitas rohani yang kita ikuti, akhirnya di dalam lingkup yang lebih besar, di gereja, masyarakat, dan negara. Saya akan cerita sedikit perkenalan saya dengan PDPKK Immanuel yang sekarang berulang tahun yang ke-20. Pertama kali saya mengenal PDPKK Immanuel ketika mereka masih menumpang di tempat yang di clubhouse satu perumahan di Surabaya Barat. Karena saya beberapa tahun ini intens tinggal di Surabaya, saya diajak bergabung ke dalam tim PDKK Immanuel. Pertama saya ditawari untuk menjadi hospitality atau ramah tamah. Jadi hospitality ini tugasnya itu orang-orang yang pertama kali menyambut jika umat datang dengan mengucapkan kata Shalom, selamat datang, kembali berjumpa di PD Immanuel. Kenapa kelihatannya hal ini remeh tetapi menyentuh buat saya? Karena saya pertama kali merasakan hadirat Tuhan di PDKK Immanuel itu lewat perkataan seorang anggota tim yang begitu tulus menyatakan hal itu, mengungkapkan hal itu, Shalom. Kata-kata itu mengandung kekuatan yang kadang-kadang membuat saya merasa sejuk, merasa tenang, merasa ketika saya datang kadang-kadang dengan perasaan jutek, berasa carut marut karena beban persoalan, pertengkaran. Tetapi ketika kata Shalom itu diucapkan, saya merasa ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam diri saya. Dan ketika saya di bagian itu, saya pun berusaha belajar untuk mengucapkan kata-kata itu dengan lebih tulus, dengan rendah hati, bahwa apa yang kami ucapkan, kami lakukan ini benar-benar untuk melayani Tuhan dan sesama. Kemudian saya naik tingkat lagi, saya waktu itu ditawari untuk bagian dokumentasi. Karena kebetulan saya suka foto, hanya sekedar suka tapi belum terlalu bisa. Jadi dokumentasi tim, saya berusaha membantu di dalam hal itu. Kemudian saya meningkat lagi menjadi penulis di bagian literasi, yang kebetulan bagian literasi itu adalah bagian tulis menulis. Jadi kalau umat PDPKK Immanuel tahu ada sinopsis singkat ketika pengumuman atau tentang tips and trick, tentang info-info kesehatan, itu ada produk-produk yang dihasilkan oleh bagian literasi yang kebetulan diketuai oleh istri saya sendiri, Lili. Saya mengetahui bahwa saya bisa menulis waktu kuliah ketika saya membantu istri saya mengambil kuliah sastra Inggris. Saya membantu mengarang dalam bahasa Indonesia, kemudian ditranslate sama istri saya ke dalam bahasa Inggris. Saya tahu bahwa saya bisa menulis, tetapi hal itu sudah terlupakan karena waktu yang berlalu sekian lama. Tapi di PD ini kembali saya diingatkan oleh Tuhan bahwa saya punya talenta itu, dan Tuhan boleh pakai untuk talenta saya untuk kebaikan umat. Kemudian yang terakhir yang boleh saya saksikan pertumbuhan saya di PD ini melalui renungan harian Immanuel setiap pagi. Ketika saya ditelepon oleh Ibu Kordum kami, Cilinda, bahwa ketika masa pandemik ini PD off akan diganti dengan renungan harian setiap hari, setiap pagi, dan saya diminta sebagai salah satu pembicara atau pembawa renungan. Saya waktu itu nggak kepikir apa-apa, saya jawab ya. Tetapi setelah telepon ditutup, saya mikir,
saya ragu, saya tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki background apapun, tidak memiliki juga keberanian untuk membawa renungan ini. Jadi saya telepon balik Cilinda, saya ungkapkan segala keraguan saya, ketidakmampuan saya. Tetapi saya ingat betul kata Cilinda kepada saya waktu itu menguatkan saya, bukankah setiap kita adalah pembawa kabar sukacita itu sendiri, bahwa bukankah setiap kita ini adalah saksi Allah yang hidup, bahwa setiap peristiwa yang kita alami kita boleh lihat peran Allah di dalam hidup kita. Jika itu kita bagikan, bukankah itu menjadi hal yang baik buat semua orang? Saya pikir iya. Ya saya bilang, ya saya coba dulu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau tapi saya belum mampu untuk sekarang. Tetapi seiring perjalanan renungan harian ini, ternyata Tuhan mampukan saya. Saya belajar kembali untuk membawa baca kitab suci dengan lebih dengan menggunakan kuasa roh. Jadi ketika ada beberapa perikop yang biasanya saya baca itu sekedar lewat, tiba-tiba Tuhan tunjukkan di perikop itu ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Ada beberapa peristiwa yang kadang-kadang ketika mempersiapkan itu kadang-kadang menguras emosi, pikiran, dan jiwa saya karena ada pergumulan di dalamnya. Saya mau bilang ketika kita bertumbuh, kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Ketika kita mau bertumbuh, kita butuh bantuan orang lain. Karena tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita mampu, tidak selamanya kita juga hebat. Kadang-kadang kita bisa jatuh, kita bisa salah. Tapi dengan berkomunitas, ada teman-teman rohani kita yang bisa mengingatkan kita, menguatkan kita, membantu kita di dalam doa. Itu pentingnya kita hidup dan tumbuh di dalam komunitas. Saya mau saksikan pelayanan yang selama ini saya lakukan. Saya tidak bisa menilai apakah itu berdampak banyak buat orang lain. Tapi bisa saya katakan bahwa pelayanan itu mengubah hidup saya, hidup rohani saya, kemudian mengubah keluarga saya, itu bisa saya pastikan. Karena jika saya lihat 20 tahun atau 30 tahun ke belakang, saya pasti bukanlah Anton seperti yang saat ini yang bisa berani berbicara tentang kebaikan Tuhan di depan banyak orang. Saya mau kutip dengan kata-kata penutup dari Yeskiel 36 ayat 26. Ini termasuk ayat favorit saya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan akan memberi kita hati yang baru. Tuhan akan menjauhkan kita dari hati yang keras, menjadikan kita menjadi orang yang taat terhadap segala perintah dan firman-Nya. Mari kita tutup dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa. Bahwa Engkau Bapa yang baik buat kami. Engkau Bapa yang luar biasa buat kami ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk segala firman-Mu, segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami ya Bapa, jika Engkau telah menempatkan hati yang baru dalam setiap kami. Mampukan kami lebih semangat, lebih setia, lebih tekun di dalam pelayanan akan Engkau, demi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu, sehingga banyak jiwa boleh kami menangkan di dalam nama-Mu. Hanya doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu, hanya melalui perantara Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-20 PDP KK Immanuel. Tetap setia, tetap semangat untuk menangkan banyak jiwa dan membawa kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Saya Anton, jangan lupa saksikan terus renungan harian edisi khusus 20 tahun PDP KK Immanuel setiap pagi. God bless you all.